Dan Astungkara, terima kasih Tuhan, istilahnya kita di bulan kelima, saya pun telat, gitu. Jadi senang banget, excited sekali. Jadi istilahnya apa yang saya dapatkan dari hipnoterapi itu bukan hanya untuk rileks, tulus ikhlas untuk reproduksi aja, tapi dari pikiran, sikap, dan keseharian kita. Jadi luar biasa. Baik, saat ini karena sudah hadir Ibu Lintang dan suami yang juga merupakan alumni, mungkin akan ada baiknya untuk berbagi kisah perjuangan ketika memulai terapi ini. Jadi dimulai bisa dijelaskan bagaimana pengalaman pertama kali untuk meniatkan diri bergabung pada terapi medicine integrative medicine kali ini. Bagaimana Ibu Lintang? Bisa mungkin dibagi bersama. Silakan. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat malam buat teman-teman, Bapak Ibu dokter yang saya hormati. Salam kenal juga. Senang sekali bisa berada di sini saat ini ya. Oke, sebelum saya berbagi tentang bagaimana saya masuk ke hipnoterapi, mungkin saya mau menceritakan juga kisah kami ya dari awal sebelum kita menemukan integrative medicine atau hipnoterapi ini ya. Sebelumnya saya sama suami kita menikah tahun 2014. Kita berdua kerja di kapal pesiar ya. Dan jadi secara disebutkan sebelumnya tentang fit, kita berdua merasa secara fisik tuh fit banget karena setiap kali kita berangkat keluar, kita selalu ada tes medical dan kita selalu fit seperti itu. Jadi kita benar-benar confident untuk masalah kesehatan kita. Jadi kita belum berpikir untuk melakukan program. Jadi jalankan saja seperti itu. Cuman setahun berjalan, 2 tahun berjalan, masih belum ada hasil. Saya belum hamil juga. Akhirnya kita memutuskan untuk berhenti di kapal pesiar. Dan kita mulai melakukan program pertama untuk ke dokter saja, untuk konsultasi, sebut saja dokter A, gitu ya. Nah, dari dokter A ini hanya memberikan seperti obat kesuburan seperti itu. Jadi dites dulu sebulan 2 bulan apakah berpengaruh, dan ternyata sampai bulan ketiga pun tidak ada hasil. Ya, akhirnya disuruh untuk melakukan pengecekan secara fisik untuk masalah kandungan kita berdua. Ya, kemudian suami melakukan tes sperma, saya pun melakukan HSG ya Pak istilahnya itu, gitu. Sudah direkomendasikan dituju ke dokter dan rumah sakit tertentu seperti itu. Dan ternyata hasilnya suami dalam kondisi spermanya tidak bagus. Jadi istilahnya sedikit, hanya 2 juta atau setengah juta untuk konsentrasinya, kemudian dalam bentuk pun tidak ada yang normal seperti itu. Nah, akhirnya dari dokter A ini merujuk ke salah satu rumah sakit untuk ke dokter yang fokus untuk terapi dari sperma itu sendiri. Dan beruntung saya masih dalam kondisi normal. Oke. Dan setelah itu suami pun melakukan terapi sesuai dengan yang ditentukan oleh dokter itu sendiri, dan kita sampai hampir setahun ya melakukan itu dan tidak ada peningkatan untuk sperma yang signifikan seperti itu. Jadi akhirnya dari dokter itu pun bilang ya udah bagaimana kalau langsung ke inseminasi seperti itu. Akhirnya oke, kita hanya mengikuti apa yang direkomendasikan dari dokter itu, dan hampir setahun akhirnya spermanya bisa meningkat sampai 12,5 juta, dan akhirnya kita melakukan inseminasi. Dan singkat cerita inseminasinya pun gagal, jadi tidak berhasil. Akhirnya jujur kita merasa sedikit frustasi, jadi kita stop ke sana dan mulai untuk mencari alternatif lain. Ya mungkin secara disebutkan sebelumnya oleh Dokter Mura atau Dokter Bayu, kita ada istilahnya alternatif tuh ke orang yang pinter
Jadi kita berpikir apakah secara niskala kita ada kekurangan, apakah upacara atau mau pamit atau apapun itu. Nah, dan itu kita melakukannya hampir setahun juga, dan ternyata tidak ada hasil. Dan akhirnya kita memutuskan apakah kita merasa tidak nyaman dengan kondisi keluarga, dan seperti disebutin Dokter Nurah, kejadian juga ya istilahnya kita ditanya sudah berapa punya anak seperti itu, dan sering dibandingkan seperti itu, anak saya sudah baru setahun sudah punya anak dan bla 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 seperti itu. Akhirnya kita memutuskan kita ngekos, ya kita berdua ngekos mungkin biar bisa merasa nyaman, lebih free seperti itu. Dan kita ngekos, kita mulai lagi lanjut dari alternatif selama hampir setahun juga belum berhasil, kita lanjut lagi ke dokter, beralih lagi ke dokter, sebut saya dokter B, dokter yang berbeda ya. Nah, dari dokter B ini baru kita ke sana, sudah disebutkan, wah, nih suami nih harus operasi varikokel seperti itu. Dan kita pun tidak menyangkal, karena kita pun tidak tahu, oh mungkin benar ada varikokel di suami saya gitu. Akhirnya kita pun operasi. Ya, suami saya melakukan operasi dan dikatakan 6 bulan setelah operasi, kalau belum hamil balik ke sini. Oke, kita menunggu pun, kita operasi, akhirnya 6 bulan berlalu, saya juga belum hamil, kita balik ke dokter B. Nah, dokter B mulai melakukan banyak treatment juga ke suami saya, dari suntik protein, kemudian vitamin-vitamin tertentu untuk spermanya. Itu berlanjut 3 bulan, setelah 3 bulan, di bulan keempat saya juga belum hamil juga, akhirnya saya dicek lagi, dibilang kondisi sel telur yang kulitnya terlalu keras hingga spermanya tidak bisa menembus, ya banyak hal. Akhirnya dia bilang PCO juga, segala macam ya disebutkan mungkin secara medis, dan dia juga memberikan beberapa hal seperti yang disebutin Dokter Nurah, ya makan toge, makan buah, madu murni segala macam, ditambah vitamin-vitamin tertentu juga gitu. Jadi kita sudah melakukan hal itu juga. Nah, akhirnya sampai bulan ke-6 pun belum ada hasil. Akhirnya dokter B ini akhirnya menyarankan untuk melakukan inseminasi lagi. Padahal kita dari awal pun sudah cerita kalau kita sudah pernah melakukan yang namanya inseminasi. Seperti itu. Dan sekarang beliau memutuskan untuk kami melakukan inseminasi juga. Nah, jujur di saat itu kita merasa really gitu, haruskah kita melakukan inseminasi lagi gitu, dan karena kami juga merasa ketidakpuasan dengan melakukan inseminasi sebelumnya, jadi kita malah berpikir ya udahlah, daripada inseminasi kenapa nggak langsung bayi tabung seperti itu. Jadi kita sudah berpikir untuk akan melakukan bayi tabung, tapi memang tidak dalam waktu dekat, istilahnya mengumpulkan dana dulu lah ya, baru ingin melakukan bayi tabung. Nah, akhirnya saya bertemu dengan salah satu teman saya yang dulu juga kerja di kapal pesiar dengan kondisi juga sama dengan saya, di mana hampir 8 tahun menikah, belum punya anak, dan menyarankan ke hipnoterapi ini, integratif medicine ini. Oke, jadi saya merasa, wah ini sepertinya boleh nih kita coba, karena kita belum pernah sama sekali untuk mencoba hal hipnoterapi, which is mereka sudah menyebutkan garis besarnya seperti akupuntur dan juga meditasi yang memang kita belum pernah mencobanya. Ya, akhirnya kita memutuskan mencoba untuk mengikuti hipnoterapi ini, dan bersyukur Dokter Nurah juga memberikan kami banyak pelajaran dan himbauan-himbauan itu, dan dengan clear banget. Jadi kita bisa menerima itu dengan sangat baik seperti itu. Jadi singkatnya kita belajar meditasi, kemudian ada workshop juga 3 hari gitu. Jadi untuk memperdalam meditasi, karena jujur kami belum pernah yang namanya melakukan meditasi ataupun yoga seperti itu. Dan kemudian ditambah dengan akupuntur. Nah, jadi singkat cerita ya, yang saya dapat dari hipnoterapi ini, pertama secara fisik kita sudah merasa sehat, secara pikiran kita merasa lebih rileks, lebih ikhlas gitu. Jadi mungkin intinya saya belajar tentang apa itu pasrah, tapi
saya bisa membedakan kayak pasrah menyerah dan pasrah berserah gitu. Kalau pasrah menyerah itu kan kayak ya udah gitu, kayak nyerah aja gitu. Tapi pasrah berserah tuh seperti kamu tetap melakukan sesuatu dengan tekun tapi tulus ikhlas. Nah, tulus ikhlas ini yang saya tekankan di sini, dan itu rasanya itu luar biasa sekali. Jadi tidak hanya berpengaruh dari apa itu tentang kandungan ataupun reproduksi kita, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi istilahnya apa yang kita lakukan, kita jalankan dengan tulus ikhlas, apapun itu. Dan apapun itu kalau misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi, itu kita tidak merasa yang down banget, tidak ngerasa yang sampai stres gitu. Karena kadang kan seperti saya bilang sebelumnya, oh inseminasi kok gagal, itu sudah benar-benar bikin frustrasi. Nah, tapi setelah kita menjalankan hipnoterapi, meditasi, kemudian itu kita jadi ngerasa apa yang kita lakukan itu walaupun berhasil dengan rata-rata berhasil dengan baik, dengan lancar, dan walaupun tidak sesuai ekspektasi, kita tetap berpikir kita pasti dapat solusinya, kita pasti bisa mendapatkan ambil hikmah gitulah ya istilahnya gitu. Jadi pada saat hipnoterapi ini kita mulai, nah dari Dokter Ngurah lakukan 90 hari itu fokus, dan 90 hari kita sudah lalui dan ternyata masih belum ada hasil, kita tidak merasa wah ini pasti gagal. No, akhirnya kita tetap mengikuti sesuai dengan apa yang kita dapatkan 90 hari itu. Dan Astungkara, terima kasih Tuhan, istilahnya kita di bulan kelima, saya pun telat gitu, jadi senang banget, excited sekali. Jadi istilahnya apa yang saya dapatkan dari hipnoterapi itu bukan hanya untuk relax, tulus ikhlas untuk reproduksi aja, tapi dari pikiran, sikap, dan keseharian kita. Jadi luar biasa. Ya, itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari suami saya. Silakan. Mungkin ada tambahan dari suaminya, Pak Yoga. Sebelumnya untuk penambahan, kalau kita hamil di usia 37 tahun. Oh, keren. Ibu Lintang yang 37 ya, Pak ya? Saya juga 37. Oke. Kita berdua 37. Kita kelahiran tahun 84 ya. Kita menikah tahun 2014 di usia 30 tahun. Luar biasa. Jadi ini memotivasi teman-teman ya, walaupun 37 jangan menyerah kan gitu kan ya. Iya. Good. Mungkin saya tidak akan tersistem menjelaskannya seperti istri saya, tapi saya akan memberikan singkat, cepat, dan tepat apa yang terjadi di diri saya sebelum mengikuti Fit for Fertility dan sesudah Fit for Fertility. Nah, ya, seperti yang pembicara pertama, Dr. Gusti Ngurah sampaikan, memang benar pada awalnya saya sebagai seorang yang percaya dengan hal yang nyata dan intelektual, saya selalu googling dan melihat, apa yang menyebabkan bisa hamil lama. Dan di sana yang saya selalu menyalahkan dan mencari penyebabnya ke istri saya. Dan memang pernah suatu kejadian saya sampai berdua ke dokter, itu pas konsultasi saya malah menyalahkan istri saya di depan dokter. Itu yang saya lakukan. Tapi setelah dicek sperma, ternyata semuanya menunjuk ke saya. Nah, di situ saya down. Di situ akhirnya baru saya mengikuti dan mendengarkan semua kata istri saya. Lalu kalau ada yang ingin tahu secara lebih mendetail jumlah sebelum mengikuti program Fit Fertility, secara konsentrasi sperma saya 4 juta, untuk kecepatan diam di tempat 90%, bergerak lambat 5%, pokoknya bergerak cepatnya itu 0%, dan dari bentuk 100% tidak normal. Setelah mengikuti program Fit Fertility, ada peningkatan di bentuk itu, meningkat 2%, di konsentrasi, dan di kecepatan itu jadi 12% yang bergerak cepat. Perubahan yang paling penting yang
saya selalu memakai perbandingan dari pengobatan. Maaf ini saya menggunakan kata medis dan non medis itu semua saya rangkum menjadi satu. Sebelum mengikuti program Fit Fertility, saya selalu percaya dan memang saya akui apa kata dokter kalau wanita itu ada masa ovulasi, masa kesuburan di mana sel telurnya matang. Dan dari orang pinter pun dia juga bilang tanggal segini sel telur istrinya matang. Dan di kalender itu saya pasti tandain tanggal 15 gitu. Jadi pada saat mau mendaki tanggal 15, ini tanggal 15. Iya. Jadi saya tuh tidak mikir apakah istri saya ingin atau tidak ya. Lagi dia besok itu mau kerja pagi atau gimana. Itu yang saya pikirin tanggal 15. Lalu saya juga banyak mendapat nasihat, paling bagus tuh 3 hari sekali karena sperma perlu waktu untuk berproduksi. Jadi itu aja terus jadi patokannya. Dan saya ingat Pak Lintang, Pak Yoga bilang waktu harinya ditentukan istri bukan ingatnya Bapak Yoga tapi ingat dokternya, wajah dokternya yang ingat. Jadi misalnya tanggal 15 yang diingat sama dia itu wajah dokternya, kan bahaya ini. Iya. Setelah saya ikut program fertility, bisa dibilang meditasi itu benar-benar saya bisa ikhlas menerima lingkungan dan juga diri saya. Tapi maksudnya ingin punya keturunan tentu medianya harus berhubungan intim kan, yang sudah pasti. Nggak hanya saya meditasi saja tiba-tiba istri hamil harus ada berhubungan intim. Saya tetap menggunakan sistem tanggal itu, tapi saya rubah. Saya tanya, Mama liburnya kapan? Tanggal ini. Ya udah, tanggal itu saya berhubungan intim. Jadi sekarang memperhatikan ini ya Pak ya, aspek yang lebih luas ya, aspek sosialnya Ibu ya. Jadi kalau dulu kan hajar aja Pak ya, pokoknya tanggal itu saya hajar aja Ibu nih. Ya. Jadi saya, berarti istri saya dia libur pasti dia kondisi santai. Nggak mau itu sebelum sudah atau dia lagi subur nggak subur itu udah nggak ada di pikiran saya. Ya. Oke, thank you Pak Yoga. Semoga perjalanan kehamilannya menyenangkan dan kita dikabari jika sudah landing ya. Boleh tahu sekarang minggu keberapa? Doanya ya semuanya. Kalau ingin menambahkan dari sisi spiritual. Saya yang dulunya banyak sekali sebenarnya, tapi karena ini kayaknya waktu, ya saya yang dulunya. Yang saya ingat Bapak cuma dulu suka main game, sekarang sudah enggak ya. Ya benar, dari program fertility ini saya juga mampu mengendalikan kecanduan saya. Main game. Beliau gamers ya teman-teman. Ya, dari sisi keyakinan. Saya percaya orang tua, saya juga istilahnya ikhlas dengan orang tua. Saya dulu keras kepala dengan orang tua, jadi sekarang berdamai. Maksudnya ikhlas dengan orang tua, dengan istri, dengan keyakinan, dengan lingkungan. Pada akhirnya saya juga bisa ikhlas dan menerima diri saya sendiri, keadaannya saya. Dan keyakinan ini, spiritual ini maksudnya kita sebagai orang Bali atau orang Hindu percaya akan adanya reinkarnasi dari leluhur. Sebelum ikut program fertility, cara saya sembahyang penuh keraguan-raguan dan seperti ini, memohon ke leluhur, saya minta keturunan, dan sampai pada akhirnya pada titik di mana saya pun berpikir menyalahkan leluhur saya, kenapa kok leluhur nggak ada yang mau berinkarnasi seperti itu. Nah setelah saya ikut program fertility, cara saya berdoa ke leluhur saya mohon maaf atas dosa-dosa saya. Saat ini saya sedang berusaha untuk menggalikan tubuh dan pikiran saya ke kondisi yang fit. Saya mohon bantuannya. Maaf, saya belum bisa menyediakan keturunan sehingga leluhur belum bisa berinkarnasi. Saya mohon bantuannya. Jadi seperti itu. Luar biasa, Pak.